Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ketua Yayasan Kasih Bunda Banten, Abi Yatim. Awalnya yayasan ini berdiri kerisauan kami untuk yatim-yatim yang ada di sekitar kami. Kami sangat terpukul selama ini yatim-yatim kami dekat dengan proyek, tapi tidak memberikan keadilan kepada yatim-yatim kami. Sehingga dengan niatan baik kami mendirikan yayasan ini di Kampung Sumur Lubang, tepatnya di tahun 2010. Kemudian dengan berjalannya waktu, agar yayasan ini legal berbadan hukum, kami langsung ke notaris. Kemudian yayasan ini berdiri, Kasih Bunda Banten kami namakan seperti itu. Kemudian kegiatan-kegiatan sosial, lembaga sosial anak, lembaga kesejahteraan sosial anak, LKSA Kasih Bunda Banten berdiri. Kemudian seiringnya waktu berjalan, banyak undang-undangan yang kami datangin untuk santunan, berbagi dari para proyek donatur agar tempat ini ada. Terus kemudian kami bersama yatim sedesa Selira awalnya prihatin dengan tempat kami yang kecil, yaitu di pendopo di Sumur Lubang. Dengan bismillah, setiap malam Jumat berkah, kami selalu minta ke Allah dengan yatim bareng yatim. Akhirnya tahun 2017 Syawal kami mendapatkan tanah ini dari seorang ibu haji yang suaminya sudah meninggal, bernama Bapak Haji almarhum Bapak Haji Sukena. Kemudian tanah ini diwakafkan ke yayasan yang luasnya sekitar 481 meter persegi. Kemudian tahun 2018 bismillah kita uruk, habis sekitar 50-60 tronton. Kemudian fondasi berhenti untuk cari dana untuk bangunnya. Kemudian tahun 2018 kita lanjut lagi untuk fondasi keliling, kemudian fondasi pantinya. 2019 bismillah kita bangun, berhenti. 2020 alhamdulillah Allah menurunkan rezeki sehingga pengedakan berlangsung dengan baik. 2021 finishing untuk lantai satunya selesai, terdiri dari beberapa kamar, kemudian ruang sekretariat, ruang tamu, kemudian dapur, kamar mandi tamu, dan kamar mandi yatimnya sudah ada. Kemudian perdana kemarin kita mengadakan acara bukber 200 yatim dan 60 janda duafa yang telah kami undang. Dan untuk Syawal tahun ini 1442 Hijriah ada rezeki sedikit, kita bangun lagi untuk lantai 2-nya yang bismillah untuk ruangan-ruangan atau kamar-kamar yatim, terdiri dari 12 kamar di lantai 2. Mohon doa restunya agar pembangunan ini secepat yang kami inginkan. Kami tidak ingin seperti pembangunan tahap pertama di lantai dasar. Di lantai dasarnya hampir 3,5 tahun baru selesai finishing. Tapi kami minta sama Allah untuk menggerakkan para donatur yang baik hati agar lantai 2-nya ini secepatnya jadi kamar-kamar yatimnya.
karena kami juga lagi menseleksi yatim piatu di daerah dari mana saja agar mau tinggal di sini. Untuk menginap di sini kami adopsi, yayasan adopsi, dan di sekolahnya bebas kemana aja. Yang terpenting balik lagi ke panti ini, kami nyekolahkannya di sini, kemudian kami nafkahin 3 kali sehari makannya sampai dianya tamat SMA. Kalau di SMA dia pingin niatan punya kuliah, kita kuliahkan maunya di mana, seperti itu. Harapan kami di lantai 1 ini secepatnya habis lebaran ini nanti kami mau ngadain apapun kegiatan yang ada di Pendopo Sumur Lubang harus ada di panti ini. Contoh, habis pada maghrib Abi menginginkan ada pengajian untuk Al-Quran dan Iqra-nya. Kemudian muatan lokalnya kami menginginkan setiap malam minggu itu ada pencak silat agar bela diri yang dimiliki untuk yatim atau untuk anak-anak di sekitar panti ini punya. Kemudian belajar akhlak, karena benar-benar pengaruh dari zaman seperti ini, zaman milenial ini, anak-anak pengaruh dengan HP, dengan game segala macam. Bantu kami untuk memberikan program yang baik buat mereka agar ada bela diri, pencak silat, bandrong sejenisnya, agar mereka terkontrol untuk depannya. Kalau lantai dasar itu untuk kegiatan, kalau ruang-ruangannya itu untuk ruang kesenian, ruang keterampilan, ruang tamu, sekretariat, dan gitu ya. Kalau untuk lantai 2-nya itu khusus untuk kamar-kamar yatim. Itu semuanya di situ, kegiatan yatim, belajar segala macam untuk di lantai 2. Kemudian di lantai 3 nanti kalau ada rezeki kita nambah ke sana untuk tempat tanaman hidroponik. Jadi kalau lantai 3 itu khusus untuk tanaman hidroponik. Jadi kalau untuk sayuran atau untuk nanti konsumsi para yatim, kita udah tidak beli lagi sayuran. Kita sudah belajar hidroponik, mudah-mudahan kita bisa terapkan di lantai 3. Alhamdulillah untuk sumber dana yang selama ini kami dapat, terutama dari memanfaatkan dari media sosial, medsos, contohnya Facebook, Instagram, WA, benar-benar kami manfaatkan karena setiap kami mau bangun pasti kami share ke halayak ramai, ke medsos. Kami butuh apa itu kami tawarkan ke halayak ramai. Siapa yang mau bantu walaupun hanya sesendok semen, sesendok pasir, kemudian sejengkal besi, kami sangat berharap bisa dibantu untuk selesainya pembangunan ini. Karena dengan seperti itu berbagi untuk Fastabiqul khairatnya menjurus. Karena kami sendiri juga tidak mampu untuk mendirikan ini, karena kami juga kekurangan, tapi kami yakin Allah itu Maha Kaya. Sampai saat ini pembangunan ini sudah habis sekitar 950 jutaan, hampir 1 M. Itu semuanya berkat Allah, digerakkan para hati donatur dari media sosial untuk selalu kami update di Facebooknya Lahtajan Yatimku, kemudian di Instagramnya Lahtajan Yatimku, di WA-nya WA nomor handphone yayasan. Mudah-mudahan terketuk hatinya, atau langsung saja donatur langsung datang ke pembangunan panti ini, karena dari sinilah semua awalnya pembangunan ini terjadi. Dari tanahnya tanah wakaf, pembangunan semuanya pemberian. Jadi kami Abi hanya melaksanakan mengikuti gambar, inilah pembangunan pantinya, ini loh seperti ini, seperti itu. Ini buat lapangan. Rencana di sudut itu mau dibangun seperti apa untuk orang ceramah itu? Panggung.
Oh, bukan ini malah ya? Bukan yang di situ ya? Bukan, Oh. itu untuk panggung. Jadi kalau umpamanya kita nan masal, Panggungnya sudah ada tanpa panggungnya, sewa lagi. Tanpa sewa lagi panggung di situ. Mau Abi desain bawahnya kolam ikan biar anak-anak yatimnya mau. Oh gitu, oke. Ini total luas berapa, Bi? Luas tanah 481 meter persegi, luas bangunan 10 kali 18. 10 kali 18. Oke, ini adalah lantai pertama, Lantai pertama dari bangunan Baitul Makmur. Boleh dijelaskan, Bi? Ya, ini ruang sekretariat untuk fasilitas surat menyurat, proposal segala macam. Ini mimbar, kalau ada pengajian kecil-kecilan ceramahnya di sini. Ini ruang perpustakaan dan ruang kesenian. Kemudian ini sementara karena di lantai 2-nya belum jadi. Ini kamar tidurnya, kamar tidur 1, kamar tidur 2. Kita boleh masuk ruang dapur, Bi? Ruang dapur. Jadi ini dapur utama kan berarti? Ini dapur utama buat masak. Keluar. Ini kamar mandi yatim. Oke. Kamar mandi 1. Ke samping dulu, ruangan samping. Ya. Ini ruang tamu. Oke, ruang tamu. Oh, sudah ada itu ya? Untuk nyambut tamu di sini. Sudah ada perlengkapan ini. Kemudian Selanjutnya, untuk ke kiri. Ini kamar mandi tamu. oke, tamu. Ini kolam untuk berwudu, Wudhu kolam dan ikan. kolam. Oh, ini rencananya 3 lantai, Bi? Oh, bukan 2 lantai ya, sedikit 2 lantai. Wah, ini sudah mulai dibangun. Bangun, ini kamar mandi, kamar mandi. Kamar mandi kamar. Ini kamar. Oh, ini kamarnya. Kalau ini space atau? Nah, sekasa kamar pembinanya ini spesial. Oke. Oh, ini. Ini kamar-kamar. Ukurannya 3x3. Ukuran 3x3. Total kamar? Total ada 12 kamar. Satu kamar rencananya berapa itu? Bisa dihuni bisa berapa Bisa 3 yatim? anak sampai 4 anak. Karena kita mau buatin tempat tidur bertingkat, Iya, ranjang tingkat dia. ranjang tingkat. Di sini kamar doang atau ada ruang diskusi atau? Kamar doang, tapi depan sini nanti kita buat ruang kayak ruang untuk Diskusi anak ya, diskusi anak, YouTuber Belajar. lah, buat belajar untuk ngaji kori di atas. kreativitas, inovasi gitu ya. Iya. Dan ini rencana pancang bangunan untuk dak lantai 3-nya. Oke. Ini bangunan sekitar panti. Ini adanya di desa apa, Bi? Adanya di kampung Bulinda. Desa Bulinda. Salika. Desa Salika. Panti itu juga dekat dengan masjid. Oh ya, sudah terfasilitasi dengan masjid. Oh ya, sana masjidnya. Jadi kalau masjid bisa langsung berjamaah di sana aja, Bi ya. Kita makmurin masjid yang ada.